Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau selamat sore. Jadi pada kesempatan ini saya akan bicara tentang merancang metode penelitian ya. Eh, Metode penelitian kalau eh, disinggung topik itu anak-anak yang lagi skripsi mungkin nyambung banget ini ya. Jadi secara mendalam topik ini sudah dibahas di perkuliahan metode penelitian sosial atau metode penelitian AN gitu ya. Jadi saya tidak akan banyak detail bicara tentang metode penelitian itu secara konsep atau secara praktiknya gitu. Nanti pada slide ini, pada video ini dominan bicara tentang beberapa alternatif penelitian yang bisa dilakukan tanpa harus ke lapangan gitu ya. Nah, jadi sebelum ke situ saya sampaikan dulu kilas balik ya. Kalian mungkin sudah paham ini gitu ya. Jadi kalau di dalam penelitian sosial itu ada dua pendekatan yang besarnya ya. Jadi yang pertama kualitatif. Kualitatif itu dicirikan dengan data verbal, audiovisual ya, kata, suara, dan gambar gitu ya. Nah, maka kemudian sering digunakan kan wawancara, observasi, studi dokumen gitu ya. Nah, ciri yang kedua lagi ada analisis yang dilakukan dengan logika berpikir gitu ya. Jadi menautkan makna, kemudian mencari kesimpulan gitu ya, dari banyak wawancara misalnya dengan. Nah, kemudian pendekatan kedua kan kuantitatif. Kuantitatif ini menggunakan data angka statistik umumnya gitu ya, menggunakan kerangka sampel gitu kan, dan menggunakan analisis yang sifatnya matematis ya, ciri khasnya itu. Nah, ada yang ketiga sifatnya bukan pendekatan sebenarnya, tapi dia menggabungkan atau mengkombinasikan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Ini biasanya untuk penelitian yang sifatnya komprehensif besar, misalnya evaluasi kebijakan wajib belajar misalnya, evaluasi kebijakan bantuan sosial misalnya. Nah, itu pendekatan yang hanya dengan salah satu pendekatan mungkin belum mampu untuk menangkap keseluruhan eh, hasil ya, keseluruhan hasil atau eh, fenomena yang muncul pasca intervensi kebijakan ini. Maka kemudian perlu dikaji dengan dua pendekatan gabungan gitu kan. Nah, ini biasanya muncul memang di penelitian-penelitian kebijakan, penelitian terkait kebijakan, ideologi gitu misalnya, dan yang seperti yang sejenisnya. Nah, kalau dari sisi pengumpulan data kualitatif karena terkait dengan teks audiovisual, dia menggunakan wawancara, FGD, observasi, studi dokumen, dan studi literatur ya. Nah, di kuantitatif selain menggunakan survei, bisa juga menggunakan pengumpulan data yang tadi itu gitu kan. Hanya yang membedakannya adalah nanti jenis datanya gitu ya. Kalau yang satu kan mungkin tangkapan visual gitu ya, makna secara logis ya. Nah, yang satu sifatnya angka ya, observasi misalnya. Jadi berapa kali misalnya observasi di satu kantor ya, berapa kali satu orang pegawai itu eh, mengeprint berkas misalnya. Berapa lama waktu yang digunakan seorang pegawai untuk membuat satu surat misalnya. Ya kan? Nah, sifatnya angka itu. Ya. Nah, observasi itu sebenarnya begitu. Jadi mengamati dan mencatat gejala yang terkait dengan tema penelitiannya. Ya. Kalau tema penelitian kinerja berarti kan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bikin satu surat. Nah, observasi itu di kantor. Ya. Ya kan? Nah, ada 5 pegawai maka ada 5 data yang harus diobservasi. Yang satu bikin surat 5 menit. Yang satu bikin surat 15 menit gitu, karena dia ngerokok dulu, bikin kopi dulu misalnya. Sementara yang lain bikin surat 2 menit selesai gitu. Nah, nah itu kan data kan. Jadi artinya di satu kantor tadi itu ada beberapa jenis data yang nilainya berbeda nanti gitu kan. Nah,
ini seharusnya jadi data observasi. Jadi data observasi itu bukan cuma foto-foto aja gitu ya, bukan cuma foto-foto, tapi mencatat gejala yang muncul daripada pengamatan gitu kan. Kalau foto itu evidence saja sebenarnya, buktinya aja gitu kan. Bukti kalau kalian mengamati gitu, datanya itu sebenarnya seperti itu gitu kan. Nah, itu kalau kuantitatif kan mencatat, yang sifatnya angka. Kalau kualitatif misalnya mengamati bagaimana, eee, apa, cara si seorang pegawai tadi itu menyelesaikan satu surat misalnya. Nah, step by step yang dilakukan apa gitu. Misalnya ada pegawai yang step by step-nya ngerokok dulu gitu kan, baca koran dulu gitu, baru dia bikin surat, baru dia buka laptop ngetik gitu ya. Nah, gitu kan. Ada pegawai lain yang begitu dapat instruksi bikin surat, nah langsung dia duduk di kursinya, langsung buka laptop, langsung ngetik, langsung nge-print. Ada lagi pegawai yang misalnya buka laptop, ngetik, tapi dia nggak langsung nge-print gitu kan, dia bikin minum dulu misalnya. Nah, kalau kualitatif observasi kayak gitu tuh, ya, mengamati gejala yang muncul gitu ya. Nah, sehingga nanti kalian kan punya gambaran, logisnya itu ya, bahwa, eee, dari aspek observasi, kinerja pegawai di satu kantor tersebut memiliki variasi, action gitu, variasi tindakan misalnya gitu. Ada yang cepat, responsif gitu kan, ada yang tidak responsif misalnya. Nah, observasi itu begitu seharusnya gitu ya. Nah, jenis yang ketiga adalah mix gitu ya. Kombinasi-kombinasi ini sama seperti tadilah itu ya. Jadi sifatnya menggabungkan kualitatif dengan kuantitatif. Oke. Nah, eh sorry kok lompat ya. Saya besarkan. Nah, ini salah satu penelitian yang sifatnya non lapangan gitu ya. Jadi dia disebut studi literatur sistematis ya, systematic literature review gitu. Nah, jadi dia hanya mengandalkan data, literatur gitu ya, artikel sebanyak 105 artikel gitu ya. Dikumpulkan dan kemudian dia coding di situ gitu ya. Coding-nya ada konsep yang dipakai untuk mengcoding, baru kemudian, eee, dianalisis dan hasilkan kesimpulan gitu. Boleh seperti ini boleh gitu ya pengertiannya. Hmm. Nah, ini ada lagi analisis konten gitu ya. Analisis konten ini, mengkaji laporan keuangan ya dari 22 BUMN gitu ya, yang listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi laporan keuangan dari 22 BUMN tadi itu dibuka, dikaji gitu ya, buka dikaji gitu, dicari kategorisasinya. Gitu. Ya, nanti hasilnya itu kayak tabel 2 ini gitu ya, nilai-nilainya itu, eee, ketemu gitu ya, integritas, profesionalisme, excellent, gitu. Nah, kalau yang ini menarik lagi karena dia mengkaji, yang sifatnya gambar ya, visual. Jadi dia mengkaji satu buku teks sekolah dan di buku teks sekolah tersebut ada ilustrasi bergambar gitu ya. Jadi, eee, penelitiannya adalah tentang mengkategorisasi banyaknya ilustrasi bergambar yang, mewakili gender gitu ya. Nah, datanya yang sebelah ini misal tabel 1 gitu kan. Ada aktivitas sepak bola, gambarnya banyak laki-laki gitu ya. Aktivitas melukis, ada gambar perempuan, ada gambar laki-laki gitu ya. Nah, yang banyak ini bercocok tanam ini kan, bercocok tanam, tapi banyak gambarnya laki-laki 17 ya, perempuan ada 10 kali gitu ya. Nah, secara keseluruhan totalnya ternyata gambarnya itu banyak laki-laki 42 gitu kan, dibandingkan dengan perempuan yang hanya 23. Nah, jadi kemudian si peneliti bisa
mengambil kesimpulan bahwa buku teks tadi tidak responsif terhadap gender misalnya. Nah kan, kelihatannya simpel tapi nggak sesederhana itu gitu ya, karena perlu proses, yang cermat. Nah, ini juga bisa dilakukan karena dia mengkaji surat kabar ya. Jadi analisis wacana ini biasanya mengkaji, siapa, dominasi suatu kelompok tertentu di dalam panggung media gitu ya. Jadi ada satu isu, nah kelompok mana yang lebih banyak bicara tentang isu tersebut gitu kan. Berapa kali beritanya muncul misalnya, bagaimana bobot beritanya gitu kan. Nah, itu yang biasanya dilakukan di analisis wacana ya, dibuat dalam satu rentang waktu tertentu, kemudian dikumpulkan berita-beritanya, kemudian dianalisis. Ini kalau analisis wacana. Nah, ini sama sebenarnya, jadi ingin mengkaji, hasil penelitian orang gitu ya. Dia mengumpulkan 105 artikel, baru nanti dikategorisasikan, dan hasilnya ketemu misalnya dia baca di sebelah kanan nih ya, ada 17 artikel tentang birokrasi pemerintah pusat, 44 riset birokrasi daerah, 43 riset organisasi pemerintahan umum, dan 1 riset birokrasi desa. Nah, jadi risetnya masih, tipang gitu ya, terlalu banyak yang bicara tentang reformasi birokrasi daerah gitu, tapi topik-topik yang lainnya mungkin belum muncul secara seimbang, misalnya birokrasi desa gitu kan ya, atau yang, eee, sifatnya budaya birokrasi misalnya, itu belum terlalu banyak muncul. Ketahuan tuh dari penelitiannya, Fikri Habibie di sini. Nah, ini penelitian kepemimpinan gitu ya. Penelitian kepemimpinan ini biasanya dilakukan, untuk membahas satu figur tertentu gitu ya. Jadi yang harus dipahami kalau penelitiannya sifatnya profiling gitu ya, jadi mengkaji profil satu orang pemimpin tertentu, maka metodenya sebenarnya bisa menggunakan metode historis ya, sejarah. Jadi nanti mengurut, perjalanan karir dia dari awal sampai dengan jadi bupati, atau bisa juga pasca bupati gitu ya. Apa yang berubah, apa modal utamanya, bagaimana interaksi sosialnya misalnya gitu kan. Nah, itu kalau, profiling ya, tapi kalau bagaimana interaksi pemimpin dengan anggota, baru bisa bicara nanti dengan penelitian, eee, survei ataupun penelitian kualitatif gitu ya. Nah, jadi jangan bingung kalau mau meng-profiling, cuma syaratnya untuk penelitian ini, perlu data primer dan perlu data sekunder. Nah, data primer itu artinya, wawancara kepada orang yang memang, eee, tahu atau paham secara, apa, interaksinya dekat gitu kan, paham secara utuh bagaimana, profil si pemimpin ini gitu. Nah, data sekunder ya dari dokumen, dari berita gitu kan dan lain-lain. Nah, ini yang saya juga buat ya, jadi library riset sifatnya gitu ya. Jadi, kalau library perpustakaan sekarang ini kan nggak cuma yang berbentuk fisik gitu ya. Jadi digital library itu banyak sekali gitu. Repositori Unila misalnya itu, Digilib Unila itu udah digital library kan. Scopus Library itu Scopus, yang menyimpan dokumen-dokumen artikel penelitian ya. Nah, begitu juga misalnya Google Scholar itu juga udah suatu digital library seperti itu sebenarnya gitu ya. Nah, ini kita lakukan penelitian dalam 15 tahun gitu ya, artikel yang muncul dalam 15 tahun terakhir, sekitar 300-an artikel waktu itu saya ingat, karena 300 nggak mungkin secara efisien mengkaji satu-satu, maka digunakan software-nya namanya Force Viewer gitu. Nanti ketemunya seperti sebelah kanan ini gitu, dijaring gitu ya. Dan kemudian muncul, kategori-kategorisasi yang di atas ini gitu kan. Nah, baru kemudian itu nanti dianalisis gitu kan, dikaitkan, kemudian dibuat satu, kategori utamanya. Nah,
Kalau ini adalah social network analysis gitu ya. Jadi social network analysis ini, eee, bisa menggunakan data online, bisa menggunakan data offline gitu ya. Jadi, eee, ini menganalisis stakeholder gitu ya, menganalisis stakeholder menganalisis stakeholder yang datanya dari lapangan gitu ya. Data dari lapangan ini, kemudian disusun, dikategorisasi jadi bentuknya seperti sebelah kanan ini bisa dilakukan. Nah ini kalau datanya dari Twitter gitu ya. Data dari Twitter ini, eee, rentang waktunya 1 bulan misalnya, Agustus 2018, jumlah sampelnya 6.000 pesan Twitter gitu ya, dan temanya udah disusun. Nah jadi nanti munculnya adalah sentimen gitu ya, isu-isu mana yang direspon secara positif, isu mana yang direspon secara negatif gitu kan. Nah bisa juga apalagi banyak isu-isu yang, sekarang sifatnya langsung direspon oleh masyarakat gitu ya. Si sentimen juga sama seperti itu, ya, klasifikasi respon positif dan negatif, kebijakan ini kan ya, penerapan kebijakan. Nah nah ini penelitian yang menggunakan data yang sifatnya web gitu ya, atau sifatnya sosial media dari pemerintah daerah itu. Sama juga sebenarnya sifatnya, eee, analisis sentimen gitu ya. Nah nanti muncul kategorisasi angka-angka seperti di samping ini gitu, ya. Nah seperti ini juga sama. Dia mengkaji, nah ini sudah menggunakan alat software gitu ya, software big data sifatnya, Python atau RStudio gitu kan, software itu banyak sekali. Kalau saya sering menggunakan Orange gitu ya, Tableau misalnya itu, RStudio juga boleh gitu. Cuma perlu laptop yang spesifikasinya bagus gitu ya. Nah hasil penelitiannya nanti muncul, frekuensi kata seperti ini gitu ya, yang paling sering banyak dibicarakan. Dan muncul kemudian jejaring seperti ini gitu. Jadi kalau bicara Gojek ini paling banyak adalah promo, ojol, diskon, dan Kemenhub gitu. Nah itu mungkin ya, jadi untuk sementara alternatif, penelitian yang bisa dilakukan di masa pandemik yang tidak harus turun lapang, walaupun prosesnya juga tidak, segampang yang dikira ya, harus hati-hati, harus cermat gitu ya. Nah paling tidak bisa jadi wawasan, pembanding gitu ya, tentang apa yang harusnya kalian teliti gitu. Saya kira itu, materi kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.